Software penjualan harga bertingkat ASPAA. Kita bisa mendownload software penjualan harga bertingkat ASPAA ini dari website indostripaplikasi.com. Di sini ada tombol download, kita klik download. Maka akan terjadi proses pendownloadan seperti ini. Software penjualan harga bertingkat adalah software untuk keperluan toko, untuk keperluan toko grosir, untuk keperluan toko atau minimarket atau toko apa saja yang menjual barang dagangan dengan harga berlevel atau bertingkat, yang mana harga bisa berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda. Misalkan saja berdasarkan jumlah beli. Misalkan pelanggan yang membeli bijian atau satuan maka mendapatkan harga yang lebih mahal. Kemudian jika membeli barang dengan jumlah rentang tertentu sampai rentang tertentu maka mendapatkan rentang harga tertentu juga. Di software penjualan harga bertingkat versi ASPAA ini bisa mencapai level harga sampai 8 level. Kita sudah mendownload, selesai kita install. Double klik, run, more info, run anyway, lanjut, selesai. Kita tutup dulu, kita cari di desktop. Ini shortcutnya sudah muncul di sini, klik kanan, properti, kita klik compatibility, kita centang ini, run this program in compatibility mode 4. Kita pilih Windows XP Service Pack 2 atau Windows XP Service Pack 3. Klik apply, kemudian OK. Kemudian jalankan lagi. Secara default username-nya master, password dikosongin, langsung login. Seperti ini softwarenya. Di sini ada transaksi, ada master. Pada bagian transaksi ini digunakan untuk proses transaksi di toko, yaitu pembelian, penjualan, dan seterusnya. Kemudian master digunakan untuk mendata data awal atau data master. Di sini ada untuk mendata barang, supplier, pelanggan, sales, stock opening, dan seterusnya. Kita akan mencontohkan penggunaannya satu persatu. Di sini ada pengaturan, digunakan untuk men-setting software ini. Pada bagian pengaturan data operator ini digunakan untuk mengatur nama seseorang yang boleh login di software ini. Pada nantinya jika penjualan pun juga akan tercetak di nota atau di stroke. Ini adalah username-nya yang login. Jika Anda mempunyai karyawan atau kasir, bisa ditambahkan operator baru, ketikkan nama kasirnya di sini, operatornya misalkan namanya Dina. Misalkan dia hanya boleh melakukan penjualan. Simpan. Maka nanti yang namanya Dina hanya bisa membuka pada bagian penjualan saja. Kita lihat coba. Dia hanya bisa membuka bagian penjualan saja. Kita login master lagi. Ini juga bisa di password. Kemudian header ada 3 baris dan tambah lagi 1 baris ini. Kemudian ada footer. Ini digunakan untuk mengatur identitas toko Anda yang nanti tampil di cetakan nota. Misalkan nama toko Anda, misalkan toko Jaya Abadi Sentosa misalkan, ini kan contoh saja.
Misalkan alamat Anda Jalan ini misal saja ya. Kemudian klik simpan. Maka nanti identitas toko Anda yang tampil di setruk adalah yang sudah diubah ini tadi. Di sini ada lagi menu untuk mendata barang. Di sini sudah ada contoh, ini bisa dihapus contoh ini. Misalkan kita ingin menghapus data contoh ini masuk ke pengaturan. Dihapus satu persatu dari data barang ini juga bisa, misalkan seperti ini. Mungkin butuh waktu lama kalau satu persatu. Kita bisa menghapus secara massal melalui pengaturan, hapus data, yes. Kemudian hapus data barang ini. Maka ini sudah terhapus. Kita refresh nanti. Nah, ini sudah terhapus bersih. Kemudian kita bisa mendata data barang di sini. Ini sebagai contoh saja saya masukkan datanya. Ini kodenya bisa kita buat sendiri seperti ini. Atau kita pakai label barcode yang ada di barangnya. Kalau barangnya itu ada label barcode-nya, barang buatan pabrik, maka kita menggunakan kode barcode yang ada di barang tersebut. Untuk memasukkannya kita bisa menggunakan scanner barcode biar cepat, atau ketik pakai keyboard juga bisa. Tapi kalau ketik pakai keyboard ada peluang salah dalam mengetikkan. Kalau pakai scanner barcode peluang salahnya lebih kecil. Untuk itu kita tancapkan dulu scannernya. Ini sudah saya tancapkan. Di depan saya sudah ada contoh barang ini, Nuvo antibakterial hand sanitizer. Saya scan dulu ya. Nah, sudah masuk di situ kodenya. Maka diketikkan di sini namanya, misalkan Nuvo. Harga beli ini diisikan harga kulakan. Stoknya misalkan masih 0, sementara harga jualnya misalkan jika orang membeli 1, kita buat harga jualnya misalkan 25.000. Jika orang membeli misalkan 5, berarti ini kalau orang membeli dengan jumlah 1 sampai 4 itu per bijinya 25.000. Jika orang membeli 5, maka dapat harga 24.000 misalkan. Jika orang membeli minimal 10, misalkan dia mendapatkan harga 23.000. Jika orang membeli minimal 12, misalkan dapat harga 22.000. Jika orang membeli 24, misalkan mendapatkan harga 21.000. Dan seterusnya sampai 8. Ini hanya contoh saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya contohkan lagi, ini akan mendata Dettol hand sanitizer. Di depan saya memang barang yang tersedia ini.
Misalkan harga belinya 35.000, stoknya kosong. Misal harga jualnya 45.000 jika orang beli 1. Misalkan harganya menjadi 44.000 ketika orang membeli 5 misalkan. Harganya jadi 43.000 jika orang membeli 10. Ini misalkan saja ya. Simpan. Dari berbagai level harga tadi, itu jika orang umum membeli dengan jumlah tertentu, maka harganya per biji otomatis akan berubah. Semakin banyak belinya semakin murah. Untuk kuantiti minimalnya bisa Anda tentukan sendiri. Anda membuat kebijakan seperti apa di toko Anda. Kemudian di pelanggan ini juga bisa dilevelkan. Jika pelanggan yang tidak dilevelkan atau levelnya level 1, maka jika dia beli 1, maka dia akan mendapat harga termahal, beli lebih banyak mendapat harga lebih murah. Namun jika pelanggan yang kita tentukan khusus, misalkan levelnya level 4, tidak peduli berapapun jumlah belinya, maka dia akan mendapatkan harga level 4 atau level. Jika level harganya tidak sampai 4 ya, misalkan hanya sampai level 3, maka dia akan mendapatkan harga level 3. Kita tunjukkan untuk proses pembelian ini adalah kita kulakan kepada supplier. Misalkan tadi kan kita mendata stoknya masih kosong. Kita misalkan mau kulakan Nuvo, misalkan kita kulakan 60 botol. Lanjutkan. Misalkan kita kulakan juga Detol 60 botol juga, misalkan enter. Lanjutkan. Kemudian kita bayar. Simpan. Maka akan terdata di tabel ini, kita sudah kulakan segini. Dan di master barang, stoknya pun berubah, yang tadinya kosong atau 0 menjadi 60 ini masing-masing. Untuk proses transaksi penjualannya, misalkan kita menjual kepada pelanggan seperti ini, masuk ke penjualan yang sini, atau juga bisa juga yang seperti di sini. Ini hanya beda cara saja. Kalau di sini ini kita kalau belinya cuma 1 cukup di-scan aja pakai barcode. Kita contohkan ya. Langsung masuk begitu di-scan. Misalkan orang lagi beli lagi Nuvo. Langsung masuk seperti itu. Kita bayar, misalkan bayarnya 70.000. Simpan, bisa dicetak. Maka di sini akan ada tabel penjualan senilai 70.000. Ada juga di laporan grafik omsetnya, ada labanya, jumlah transaksi, total nilai pembelian ada. Demikianlah panduan penggunaan dari software penjualan harga bertingkat versi ASPAA dari indo-aplikasi.com. indo-aplikasi.com. Anda bisa membeli lisensi software ini dengan SMS order pagar PPC pagar ASPAA, kirim ke nomor servernya ini. Demikian panduan ini dibuat 2 Maret 2021.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.